Sesaat lagi Anda akan mengikuti ibadah online GBI Kima. Mari siapkan hati Anda untuk menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom keluarga Kima, apa kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya kita luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ini syukur kami siap memuji, kami siap menyembah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya mengajak saudara untuk sama-sama bertepuk tangan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan pada hari ini. Kita angkat satu pujian, inilah zaman Elia. Haleluya. Katakan, inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Mari angkat pujian ini lebih lagi. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait Husyan dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang sekali lagi sama-sama katakan. Yang telah ada, yang ada, yang kan, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang kan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang.
katakan kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan kami bersyukur.
memujikan besar. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang menunjukkan, Allah yang membuktikan kekuatan kuasa-Nya. Allah yang mendemonstrasikan kekuatan kuasa sorga. Itu sebabnya kami ada di dalam Kristus. Karena kami melihat, kami mengalami perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan di minggu pertama bulan Juli ini. Engkau berkat Tuhan. Kami berjalan. Kekuatan sorga turun buat kami. Untuk kami mampu berjalan di masa-masa yang sulit ini. Di masa yang krisis ini. Kami sebagai anak-anak-Mu tetap menjadi pemenang. Kami sebagai anak-anak-Mu akan tetap mengerjakan kepercayaan-Mu. Untuk sebuah penuaian akhir yang Tuhan percayakan buat kami. Kami adalah generasi terakhir yang telah tiba di hari-hari terakhir untuk mengerjakan tuaian akhir. Itu sebabnya pakai kami Bapa, berkati kami Bapa untuk mengerjakan dan menuntaskan amanat agung yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang pagi ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, sekian jauh pembacaan kita dan berangkat dari teks ini saudara, kita belajar di bawah satu tema, ketika sorga menyerbu bumi. Ketika sorga menyerbu bumi. Saudara, menarik kitab Yoel berisi dua pesan besar. Kitab Yoel berisi dua pesan pokok penting. Yang pertama adalah dia berbicara tentang peperangan rohani. Yang kedua adalah kitab Yoel berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa.
Nah, menarik saudara, kita tiba di hari-hari terakhir menjelang datangnya COVID-19, krisis ekonomi dunia saudara. Maka mari kita merenung dan melihat apa yang sedang terjadi di bumi ini. Berabad-abad kita hanya mendengar bahwa adanya roh antikristus. Roh antikristus, roh antikristus. Dengan adanya COVID-19 dan krisis global ini saudara, maka mereka sedang menampakkan diri dalam tujuan utama mereka untuk menuju ekonomi tunggal. Nah, menarik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya minggu lalu saya berkhotbah tentang peperangan rohani. Karena gereja harus bangkit untuk berperang. Nah saudara, 7 miliar manusia di bawah kolong langit akhirnya akan tinggal menjadi 2 golongan. Agama-agama akan melebur menjadi golongan antikristus. Gereja-gereja akan melebur menjadi golongan milik Kristus. Dan dengarkan baik, gereja harus bangkit untuk berperang dalam peperangan rohani. Untuk saya dan saudara memperebutkan jiwa-jiwa itu untuk mereka dalam kepentingan sorga, supaya mereka tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dalam kepentingan itulah sorga menyerbu bumi. Apa yang terjadi ketika sorga menyerbu bumi? Yang pertama adalah terjadinya pencurahan Roh Kudus. Ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, saudara, serbuan surga yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus. Dikatakan dalam pembacaan kita yang dikonfirmasi dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepada semua manusia. Dikatakan anak-anakmu akan bernubuat, taruna-tarunamu mendapat penglihatan, orang-orang tua mendapat mimpi. Dan kita tiba saudara di hari-hari terakhir. Dan pencurahan itu pasti terjadi. Saudara, menarik, ini perlu dipelajari lebih dalam, dikaji lebih dalam, bagaimana bentuk surga menyerbu bumi lewat pencurahan. Nah, pencurahan Roh Kudus terus terjadi saudara. Kisah Rasul 2 ayat 39 berbicara, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Pencurahan terus terjadi dan sejarah mencatat pencurahan yang dalam skala besar. Menarik saudara, bahwa anak-anakmu akan bernubuat, taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orang tua mendapat mimpi. Saudara, hari-hari ini ketika kita mempelajari pergerakan penuaian global, begitu banyaknya kesaksian orang menerima Yesus karena mendapat mimpi. Begitu banyaknya kesaksian orang menerima Yesus karena penglihatan. Nah, menarik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda membaca satu buku mujizat di tengah-tengah kaum Kedar, ada beribu-ribu kesaksian. Orang membuka hati menerima Yesus karena mendapat kunjungan dari Yesus dalam mimpi dan penglihatan. Itu sebabnya saudara, saya dan saudara terus diajar untuk menanti-nanti
pencurahan Roh Kudus itu. Saudara, mari kita lihat Matius 3 ayat 11 sampai 12. Matius 3 ayat 11 sampai 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara, Matius pasal 3 berbicara tentang pernyataan Yohanes bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia akan datang kemudian Yesus Kristus itu melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, saya dan saudara harus mengalami pembaptisan Roh Kudus. Itulah pencurahan saudara. Saudara, hari ini jemaat yang saya kasihi, jangan lagi berbicara tentang percik. Anda ketinggalan saudara. Lalu saudara berdebat, saya bilang sama saudara-saudara, saudara menciptakan Alkitab yang lain. Saudara melakukan apa yang Anda melakukan apa yang tidak ditulis oleh Alkitab. Saudara harus menulis apa yang Alkitab katakan. Saudara harus melakukan apa yang Alkitab tulis. Nah, menarik saudara, kita dibaptis, kita diselam sebagai tanda pertobatan. Lalu saudara, selanjutnya kita menerima pembaptisan Roh Kudus dan pembaptisan api, supaya saya dan saudara mengalami serbuan sorga. Dan saya dan saudara mengalami dan dipakai Tuhan untuk melakukan karya-karyanya. Saudara, perlu dikaji, berulang-ulang saya sampaikan. Mau pencurahan Roh Kudus tidak sebatas orang berbahasa roh. Tidak sebatas orang berbahasa baru. Tidak sebatas orang berbahasa lidah. Tidak sebatas orang gemetar. Lalu orang itu rebah dalam roh. Itu hanya bukti kehadirannya. Tapi tujuan utama, tujuan penting, tujuan besar, tujuan mulia, maksud surga menyerbu bumi lewat pencurahan Roh Kudus, supaya Injil kerajaan itu dipercepat untuk sampai ke ujung dunia. Dan dengarkan baik, supaya amanat agung itu segera dituntaskan. Jadi ketika Anda belajar pada Alkitab, Anda belajar pada sejarah, maksud dari pencurahan Roh Kudus untuk mempercepat dan menuntaskan amanat agung. Saudara, pencurahan Roh Kudus ditujukan supaya saya dan saudara memiliki kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Maksud pencurahan Roh Kudus supaya saya dan saudara berani memberitakan Injil. Kisah Rasul 4. Selama ini orang belajar metode penginjilan, metode ini, tapi dia tidak pernah praktek. Setelah ditelusuri memang kita takut saudara. Tapi waktunya telah tiba. Kisah Rasul 4 berbicara. Ketika Roh Kudus tercurah, maka ada keberanian lebih untuk memberitakan Injil. Kemudian maksud dari pencurahan Roh Kudus, kita mendapat dorongan yang kuat untuk pergi ke bangsa-bangsa dalam misi pekabaran Injil. Kisah Rasul 10. Nah, menarik saudara, ketika yang tercatat dalam sejarah, terjadi pencurahan Roh Kudus di gereja sidang jemaat Allah di Bronzeville, Florida, Amerika. Apa yang terjadi saudara? Begitu banyaknya pelacur bertobat, hidupnya dipulihkan. Begitu banyaknya orang membuka hati menerima Yesus. Dan teristimewa saudara, di tempat itu mereka terutus untuk ke seluruh dunia untuk pergi memberitakan Injil.
Ketika sorga menyerbu bumi, tujuan paling mulia untuk mempercepat dan menuntaskan amanat agung. Yang kedua, sorga menyerbu bumi, terjadinya peningkatan frekuensi mujizat. Terjadinya peningkatan frekuensi mujizat. Ayat 30 sampai 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ya, saudara menarik bahwa ketika sorga menyerbu bumi, maka mujizat-mujizat akan lebih banyak terjadi. Frekuensi-frekuensi terjadinya keajaiban, terjadinya perbuatan Allah, terjadinya demonstrasi kekuatan sorga jauh lebih tinggi, saudara. Dengarkan baik, ini salah satu bentuk serbuan sorga ke bumi untuk menanda buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mampu menunjukkan dirinya lewat tanda-tanda ajaib dan mujizat. Lembaran-lembaran perjanjian lama berisi demonstrasi kekuatan kuasa Allah dalam pembelaan terhadap umatnya. Lembaran-lembaran perjanjian baru, 4 Injil diisi dengan rangkaian peristiwa mujizat untuk menunjukkan dan meyakinkan Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Yesus berkata, engkau harus percaya kepadaku karena engkau melihat pekerjaan yang aku lakukan. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, saudara, Yesus berkata, percaya kepadaku setelah melihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lalu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Anda melihat hari ini dan ke depan, saya dan saudara melayani dengan kekuatan sorga, dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan mujizat itu, saudara. Kita harus membedakan bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah pembuat mujizat. Tidak ada mujizat dalam keyakinan lain, saudara. Tidak ada mujizat di tempat lain. Mujizat hanya dilakukan oleh Yesus. Bahkan dikatakan dalam ayat 12, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Ada fasilitas surga. Ketika surga menyerbu bumi, saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menghadirkan, menanda buktikan kekuatan kuasa surga lewat pelayanan yang penuh mujizat. Mari kita naik dalam level lebih tinggi. Mari kita masuk dalam dimensi yang lebih tinggi. Bahwa saya dan saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan yang disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Saudara, hari ini dan ke depan engkau akan melihat ada kebangkitan, kegerakan orang-orang kudus. Setelah kami sebagai dosen mengkaji lebih dalam, mempelajari pergerakan Tuhan ini, saudara, maka ke depan Anda akan melihat kebangkitan generasi muda. Generasi muda akan tampil ke depan dengan pelayanan yang diisi, diwarnai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Mereka akan mengalami persekusi, mereka akan mengalami aniaya, mereka akan mengalami tekanan. Pernah mundur, makin militan, karena pelayanan mereka ditandai dengan
mujizat. Anda akan melihat ke depan penggabungan mujizat yang terjadi di zaman Musa dengan apa yang jadi dalam kitab Kisah Para Rasul akan terjadi pada hari ini. Menarik saudara, maksud daripada mujizat ini untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan ayat 20 mengakhiri kitab Markus berbicara bahwa tanda-tanda ini meneguhkan pemberitaan Injil. Jadi ke depan engkau akan melihat, engkau mengalami, dan engkau akan ikut pelayanan-pelayanan misi pekabaran Injil yang disertai dengan tanda ajaib dan mujizat untuk meneguhkan bahwa pemberitaan Injil itu berasal dari sorga. Yang ketiga, yang terakhir, terjadinya seruan pertobatan. Ketika sorga menyerbu bumi, maka yang ketiga yang terjadinya seruan pertobatan. Ayat ke-32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, saudara, setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Kalau Anda membaca konfirmasi dalam Kisah Rasul 2, Anda akan menemukan bahwa Tuhan melepaskan Anda dari angkatan yang jahat ini. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Anda akan lihat saudara, bahwa ketika orang berteriak dari Yesus, dia berseru, maka jiwanya diselamatkan. Saudara, kita adalah generasi terakhir. Kita telah tiba di hari-hari terakhir. Dan kitalah yang harus mengerjakan penuaian akhir. Penuaian jiwa besar-besaran. Penuaian dalam miliaran jiwa yang kita kenal dengan penuaian global, saudara. Saya harap jemaat tidak lagi terjebak menghabiskan waktu untuk diskusi teologis. Saya harap jemaat tidak menghabiskan waktu terjebak untuk diskusi organisasi. Tapi mari kita mengarahkan kekuatan dan energi kita untuk satu pekerjaan besar, supaya orang pada akhirnya membuka hati, lalu mereka berseru untuk menerima Yesus. Saudara, pekerjaan ini berat. Pekerjaan ini besar. Mega proyek dunia, saudara. Ya, kalau selama ini kita dalam skop lokal, maka kita akan berubah menjadi global, saudara. Dari lokal ke global. Nah, Anda melihat hari ini pergerakan anak-anak Tuhan. Pergerakan gereja-gereja Tuhan. Akan meneguhkan saya dan saudara untuk berjalan dalam agenda Tuhan. Berjalan dalam pergerakan Tuhan. Karena ini pekerjaan berat, maka sorga menyerbu bumi. Mari kita melihat saudara, apa yang terjadi
supaya banyak jiwa yang bertobat. Mari kita buka Matius 13 ayat 40 sampai 41. Matius 13 ayat 40 sampai 41. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ya, saudara, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Sorga memiliki berlaksa-laksa malaikat. Sorga berisi tentang berlaksa-laksa bala tentara sorga. Di akhir zaman, di hari-hari terakhir ini, sorga menyerbu bumi ketika Yesus memerintahkan malaikat-malaikat itu untuk turun di udara. Turun di udara berperang, saudara. Saudara, saya dosen di satu sekolah teologi dan awalnya saya buat kurikulum. Dan ada mata kuliah bernama mata kuliah Daniel Wahyu. Karena saya yang bikin kurikulum itu, maka saya juga bertahun-tahun dipercayakan mengajar mata kuliah Daniel Wahyu. Nah, kalau Anda belajar lebih dalam tentang kitab Daniel, Anda menemukan, saudara, bagaimana peperangan di udara. Peperangan antara malaikat-malaikat Tuhan dengan roh-roh jahat di udara. Nah, menarik apa yang ditulis oleh Daniel sedang tergenapi hari-hari ini. Konfirmasi dalam kitab Wahyu sedang terjadi hari-hari ini. Nah, malaikat diperintahkan, malah tentara sorga diperintahkan berperang di udara, saudara. Itu sebabnya musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Nah, setelah dia berperang di udara, maka dia terus turun ke bumi untuk penuaian jiwa. Coba perhatikan, saudara, ayat 41 tadi. Malaikat akan turun untuk menuai jiwa. Bala tentara sorga akan turun untuk berjaga-jaga dalam daerah pemetaan rohani bagi setiap jemaat lokal. Saudara, ini penting. Saya dan saudara harus tahu supaya orang berseru, maka malaikat Tuhan datang untuk membantu kita, meneguhkan kita, menuntun kita dalam pekerjaan besar ini, dalam penuaian global ini. Saudara, kita buka Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, jadi maksud kedatangan dari malaikat-malaikat itu ketika sorga menyerbu bumi. Pertama untuk berperang di udara, kemudian terus ke bumi untuk penuaian jiwa-jiwa itu. Nah, menarik, saudara, selama ada COVID-19 ini, saya dan saudara punya banyak waktu di rumah. Dan ini kesempatan emas untuk saya dan saudara, Anda semua penonton, pemirsa daripada siaran ini, saudara, untuk banyak waktu menyembah Tuhan, menanti-nanti. Ketika engkau menanti-nanti, saudara, maka sorga menyerbu bumi dan Tuhan akhir untuk mempercepat dan menuntaskan amanat agung. Kita akan mengakhiri renungan ini dengan pembacaan dari Roma 10 14 sampai 15. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, bagaimana mereka mau percaya kalau tidak mereka mendengar? Bagaimana mereka mau mendengar kalau tidak ada yang beritakan? Dan bagaimana orang mau diberitakan kalau mereka tidak diutus? Alangkah indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Saya dan saudara harus pergi untuk misi pekabaran Injil. Kita harus memiliki keberanian karena sorga menyerbu bumi. Dan dengarkan baik, malaikat akan menuntun Anda. Malaikat akan melindungi Anda. Malaikat akan menjaga Anda. Karena dia ikut berperang dalam peperangan rohani untuk memperebutkan jiwa. Dengarkan baik, saya selalu ulangi. Kita tidak membawa kepentingan diri. Kita tidak membawa kepentingan denominasi gereja. Tapi kita sedang membawa kepentingan sorga. Supaya jiwa mereka tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah hati Bapa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu. Melekat di hati kita. Hati Yesus, hati yang telah berkorban, membeli dan menebus jiwa-jiwa itu. Ada di hati kita. Dan hati Roh Kudus, hati yang menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa itu. Ada di hati kita. Malaikat menemanimu, malaikat ikut berperang bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk maju di meja perjamuan kudus. Untuk kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang saya kasihi, di rumah masing-masing mari kita bangkit berdiri untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam engkau. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dia tidak berkata ini lambang tubuh, tapi dia berkata inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Lalu ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, mari setiap pribadi kita berdoa. Kalau ada dosa engkau selesaikan. Kalau ada kelemahan karakter engkau selesaikan. Kasih karunia Tuhan datang kepadamu. Mungkin engkau membenci orang dan tidak bisa melepaskan pengampunan. Mungkin engkau tamak dengan harta dunia. Mungkin engkau marah dan engkau tidak bisa kendalikan mulutmu. Itu karakter yang tidak mempermuliakan Tuhan. Engkau yang kenal pribadimu masing-masing. Mari engkau berdoa, engkau selesaikan. Gereja ini menuntun Anda. Gereja ini mengajar Anda untuk Anda menuju keserupaan dengan Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa setiap pribadi. Kami bersyukur Bapa, ada kesempatan buat kami untuk menyelesaikan dosa-dosa kami dan mengaku terbuka di hadapan-Mu akan kelemahan-kelemahan karakter kami. Roh Kudus jamah kami, ubahkan kami, pulihkan kami untuk kami terbentuk menuju keserupaan dengan Kristus. Siapkan diri kami Bapa.
untuk kami menerima, berkenan dan dilayakkan menikmati tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan, saudara. Kita mengangkat tubuh Tuhan. Dan kita, ketika ada yang engkau imani, engkau sedang mengimani sesuatu di masa-masa COVID-19 ini, di masa-masa resesi ekonomi ini, di masa-masa krisis pangan dan bencana-bencana tsunami akan terjadi. Imanmu harus siap dan kuat. Berpuluh-puluh tahun engkau ikut Yesus, engkau harus kuat. Engkau sampaikan imanmu, karena Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Apa yang menjadi target imanmu? Engkau sebutkan, saudara. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat darah Tuhan, saudara. Dengarkan baik jemaat yang saya kasihi. Mari engkau imani. Ketika engkau menderita satu penyakit, mungkin dokter sudah menyerah, engkau imani. Di gereja di banyak kesaksian, saudara, tentang orang yang disembuhkan lewat perjamuan kudus. Atau ada keluargamu yang sedang terbaring. Mari engkau imani, Tuhan akan jamah, Yesus akan sembuhkan. Engkau sebut namanya. Di masa pandemi COVID-19 ini, minta darah Yesus ini membungkus hidupmu, sehingga engkau terjaga, terhindar dari virus yang menyerang itu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu. Yesus berkata, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Mari kita minum darah Yesus, saudara. Mari kita bersyukur tubuh dan tinggal dalam kita dan kita dalam Dia, dengan mengangkat pujian haleluya. Sembah Tuhan, saudara. Masih dalam posisi berdiri, kita sembah Dia. Mari kita ulangi pujian ini, saudara. Kita terus sembah Dia, katakan haleluya.
Katakan haleluya sama Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tahu sorga pasti menyerbu bumi. Dan kami siap Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Sebagai prajurit-prajurit Kristus. Sebagai panji-panji Kristus. Kami siap Tuhan. Dan kami tahu tujuan akhir hanya untuk penuaian global. Terima kasih Bapa. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Kami akan mengalami demonstrasi kekuatan kuasa sorga. Kami mengalami mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Karena Engkau tinggal di dalam kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kita telah diberkati juga oleh perjamuan kudus. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara dapat memberi dan cara saudara memberi akan tertera pada layar saudara. Baik, sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menyertai kami hingga saat ini dan kami siap memberi, kami memberi yang terbaik dan Tuhan memberkati agar berkat-berkat ini dapat memberkati kerajaan-Mu Tuhan. Ini syukur kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Sekali lagi katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kembali saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sehingga kesakitan kiranya Tuhan melengkapi aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan kiranya dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan menghidupi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. katakan sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa. sekali katakan dengan imanmu sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sorak-sorai bagi Tuhan. kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Kami menikmati tubuh dan darah Kristus. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Bapa, karena pagi ini kami tahu sorga menyerbu bumi untuk mempercepat dan menuntaskan amanat agung. Terpuji-puji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih bersama sidang jemaat-Mu Gereja Betel Indonesia Kima Square Makassar, yang oleh anugerah Tuhan, oleh bungkusan darah Yesus, kami terjaga Tuhan dari celaka mara bahaya. Kami terjaga dari maksud-maksud orang jahat. Kami terjaga dari serangan virus corona. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bersama divisi multimedia GBI. Kami mengucap syukur bersama divisi pujian penyembahan GBI Kima. Terima kasih. Dan hamba berdoa untuk setiap pemirsa, setiap pendengar, orang-orang percaya yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati Anda. Tuhan teguhkan Anda. Dengarkan baik. Kita telah tiba di hari-hari terakhir. Dan kita adalah generasi terakhir yang akan mengerjakan tuaian akhir ini. Jemaat yang saya kasihi, kembali dalam kehidupan keseharian. Angkat kembali telapak tanganmu, arahkan hatimu kepadanya dan terima berkatnya. Efesus 2 ayat 7 berbicara supaya ia di kemudian hari menunjukkan kekayaan kasih karunia yang menimpa-nimpa. Kasih karunia itulah yang akan membanjiri bumi pertiwi, menjadi gelombang besar yang melanda Kima, meneguhkan kami untuk melihat penuaian itu. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Mesias, Engkau anak Allah yang hidup, Engkau juru selamat dunia. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kakimu di bumi Kima, berjejak di tanah Kima, dan Engkau datang baptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Kisah Rasul 2 ayat 17 berbicara, pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Jemaat yang saya kasihi, tampillah menjadi pahlawan, tampillah menjadi prajurit Kristus, tampillah menjadi panji-panji Kristus, untuk Anda terpakai, karena sorga akan menyerbu bumi. Dengarkan baik jemaat, penyertaan Tuhan sempurna bagimu. Mulai pagi hari ini
Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua, orang-orang kudusnya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan, pemirsa, penonton, dan yang menyaksikan ibadah ini, ikut dalam ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda. Ada yang di Batam, ada yang di Cibubur, ada yang di Papua, ada yang di Bali. Tuhan memberkati, terima kasih. Ada yang di Australia, tepatnya di Newcastle, Sydney, Australia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GBI Kima. Kami berharap Anda diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Terus ikuti channel ini dengan klik berlangganan. Tuhan Yesus memberkati.